Selamat pagi, masih di iNews Today. Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Kita akan ke informasi yang ini juga sudah menjadi pembicaraan publik begitu ya. Kasus di mana penganiayaan Mario Dandi. Nah, kemarin rekonstruksi dari kasus penganiayaan ini terhadap Mario terhadap David Ozora digelar di Polda Metro Jaya di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Ada sebanyak 40 adegan diperagakan dalam rekonstruksi tersebut. Iya. Nggak takut gua anak orang mati. Itulah salah satu kalimat yang diucapkan Mario Dandi Satrio kepada Shane Lucas saat malam kejadian yang terungkap saat rekonstruksi kasus penganiayaan terhadap David Ozora di tempat kejadian di perumahan Green Pratama, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Dua tersangka yakni Mario Dandi Satrio dan Shane Lucas dihadirkan dalam reka adegan yang digelar Polda Metro Jaya di TKP. Sementara AG yang berstatus anak berkonflik dengan hukum dalam kasus ini tidak dihadirkan lantaran masih di bawah umur. Sebelumnya memang pihak kepolisian merencanakan 23 adegan yang diperagakan. Namun dalam pelaksanaannya, sebanyak 40 adegan diperagakan dalam rekonstruksi ini sebagaimana peristiwa penganiayaan yang terjadi pada 20 Februari 2023 lalu. Tak ketinggalan, adegan Mario berselebrasi ala pesepak bola Ronaldo usai menganiaya David juga diperagakan. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan, kami sampaikan bahwa dari persesuaian beberapa alat bukti ini, kita bisa menemukan peranan dari masing-masing tersangka yang ada di TKP tersebut. Ya. Sebagai contoh, misalnya yang tidak ada di rekaman HP, ternyata ini tercover dari CCTV yang ada. Kita lihat mungkin dari video itu ada adegan yang terpotong, tetapi dari CCTV bisa tercover. Kemudian dikuatkan dari keterangan tersangka maupun saksi. Walaupun yang tadinya mungkin dari keterangan tersangka itu tidak sesuai dengan faktanya, begitu pada saat pemeriksaan kita padukan dengan digital forensik, hasil digital forensik, baik dari WA chat, ya, chat WA, ya, kemudian dari video, kemudian video ini kita besarkan apa kata-katanya itu muncul semua itu. Free kick dan lain sebagainya. Saya tidak takut anak orang mati dan lain sebagainya itu muncul. Kemudian dari CCTV tercover semuanya yang tidak ada di video tercover, dikuatkan dengan keterangan saksi. Jadi dalam arti di sini tersangka juga tidak bisa bohong lagi karena itu ada di CCTV dan lain sebagainya. Rekonstruksi ini digelar untuk mencocokkan alat bukti yang dikantongi penyidik dengan keterangan saksi hingga tersangka. Tak hanya para tersangka, sejumlah saksi juga turut dihadirkan dalam rekonstruksi ini, yaitu N dan R selaku pemilik rumah terjadinya penganiayaan. Tak lupa, mobil Rubicon milik Mario Dandi yang digunakan saat kejadian pun turut dihadirkan dan terparkir di TKP saat rekonstruksi. Nah, pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana perkembangan kasus ini, kami sudah kedatangan tamu spesial yaitu kuasa hukum dari David Ozora. Ya, ini dia. Silakan Aldi. Terima kasih Ila. Benar sekali pemirsa, ini sudah ada tamu spesial di tengah-tengah kita, ada kuasa hukum dari David Ozora, Mbak Melisa Anggreni. Selamat pagi Mbak Melisa. Pagi Mas Aldi. Oke, aku disclaimer terlebih dahulu ya, bahwa pada dialog pada hari ini kita juga sudah mengundang pengacara atau kuasa hukum dari Mario Dandi, namun yang bersangkutan berhalangan hadir, tidak bisa datang. Jadi kita wawancara dengan Mbak Melisa terlebih dahulu nih. Mbak Melisa, mungkin ini pertanyaan publik yang paling penting ya. Pertama-tama, bagaimana kondisi David sampai sejauh ini? Sampai hari ini itu sekitar 20-an hari ya, David masih di ruang ICU. Terakhir saya dapat informasi dari ayahnya David, dokter menyampaikan masih menunggu hasil MRI begitu untuk mengetahui fungsi organ vital di kepala seperti apa. Nah, dari penyampaian dokter juga mengatakan David ini secara kesadaran, secara kuantitatif ya, respon gerak tangan,
pendengaran, penglihatan itu sudah membaik. Tetapi kesadaran secara kualitasnya itu dia masih belum ada kemajuan, sehingga belum bisa merespon, belum bisa berkomunikasi begitu, dan masih terpasang trakeostomi yang di lubang di tenggorokan untuk dapat mensuplai oksigen ke otak. Jadi secara kualitatif atau kualitas belum sepenuhnya sadar ya, tapi Belum. secara kuantitatif memang motoriknya sudah bisa Memperbaiki, mulai ya, sudah, bergerak. benar. Respon sudah, tapi kalau untuk Connect belum. Connect belum. Benar. Kalau dari keterangan dokter, kira-kira apa yang mengganggu perkembangan dari kualitas perkembangannya? Jadi memang terdapat cedera otak yang cukup dalam, cukup parah ya. Kan kita juga lihat dari rekonstruksi kemarin ternyata benar-benar yang dihajar Hajar itu ke bagian kepala, dan kepala di bagian belakang itu kan sangat-sangat vital banget gitu. Sejauh ini pendampingan untuk kasus hukumnya bagaimana, Mbak Lisa? Yang saya ketahui ya, kalau yang terkait kan ada 3 nih pelakunya ya, yang anak berkonflik hukum AG yang masih di bawah umur, karena dia batas penahanannya berbeda dengan orang dewasa ya, dia lebih singkat penahanannya, maksimal hanya di penyidikan ini 7 + 8 hari, harus segera limpah ke jaksa pada proses penuntutan. Nah, sehingga yang saya dengar sudah limpah ke kejaksaan, tetapi masih pemenuhan berkas. Nah, kalau yang di berkasnya tersangka MDS juga tersangka S masih proses pengumpulan berkas-berkas itu untuk dilimpahkan juga. Oke, tapi kan kemarin kita sudah menyaksikan ya rekonstruksi yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polda Metro Jaya dalam hal ini. Nah, di sana juga kita lihat ada keluarga ya dari David Ozora yang ikut di rekonstruksi. Nah, pada saat rekonstruksi tersebut, Mbak Lisa, apa temuan dari tim kuasa hukum David dan bagaimana juga respon keluarga melihat rekonstruksi olah TKP yang dilakukan pihak kepolisian tersebut? Jadi sebenarnya keluarga David, ayahnya, juga pamannya yang suka sering muncul ya, Rustam, sampai detik ini belum pernah, kalau ayahnya belum pernah nonton video. Ya, karena nggak sanggup melihat, hanya dengar cerita dari orang-orang sekitar atau tweet-tweetan teman-teman. Kalau pamannya hanya sanggup menonton sampai di tendangan kedua, abis itu udah nggak kuat. Nah, untuk rekonstruksi, saking sadisnya gitu ya dirasa. sadis banget. Nah, pada saat rekonstruksi kemarin, pamannya pun nggak jadi hadir, apalagi orang tuanya. Jadi benar-benar hanya diwakili oleh kuasa hukum, begitu. Nah, tapi Ada yang janggal nggak, Mbak Lisa, dari rekonstruksi tersebut? janggal sih, saya malah melihat rekonstruksi kemarin berjalan lancar ya. Berjalan lancar dari 37 reka adegan, ada yang A dan B, totalnya 40 reka adegan. Ada 3 klasifikasi kalau saya lihat. Ada 3 klaster Ada 3 klaster ya dalam proses rekonstruksi itu. Klaster pada saat mereka sampai gitu ya, menuju ke rumah itu, dari menjemput si anak AG menuju ke rumah lokasi temannya anak korban D, kemudian dari rumah itu menuju ke tempat penganiayaan. Jadi ada 3 itu. Kami melihat rekonstruksi kemarin cukup berhasil. Si para pelaku, 2 tersangka plus peran pengganti terhadap anak AG ini menyelesaikan semua reka adegan itu dengan baik ya. Cukup membantu untuk memberikan bantuan-bantuan yang konstruktif lah untuk proses penyelidikan ke depannya. Iya, meskipun ya ada persoalan-persoalan teknis aja di lapangan yang dimana si tersangka Mario tidak benar-benar menunjukkan seperti apa kejadian awalnya, sehingga ada beberapa kali yang diminta diulang oleh penyidik. Oh, dia agak menjaga gitu. begitu ya, Ya, sepertinya kan ya. waktu itu tidak begitu. Posisinya Anda berputar dulu, posisinya harus ancang-ancang Kalau pada saya tidak saat salah itu free viral kick, yang ya. proses selebrasi setelah melakukan penganiayaan itu ya. Ya, yang pertama pada saat free kick, sebelum dia bilang free kick, itu kan dia berlari, setengah berlari dulu, ancang-ancangnya agak jauh gitu kan. Tapi kan kemarin dia tidak menunjukkan seperti itu. Kemudian terkait dengan yang selebrasi juga, kan dia berputar dulu, melompat, kemudian baru selebrasi. Ini kami juga penasaran nih Mbak Lisa, kalau dari informasi yang kami dapatkan begitu ya, karena kita lihat di yang sudah viral di media sosial itu begitu sadisnya yang dilakukan Mario terhadap David. Sebenarnya apa betul dari pihak Marionya sendiri, katanya setelah kejadian dia melaporkan juga ke rumah sakit, bawa ke rumah sakit gitu. Itu benar nggak kalau dari pihaknya David, benar begitu nggak sih? Itu bohong gitu ya. Itu bohong karena
Yang pertama, di rekonstruksi kemarin jelas sebenarnya. Bahkan sebelum rekonstruksi sudah kita sampaikan juga. Kita dapat informasi pada saat kejadian seperti apa. Pada kondisi mereka setengah melakukan penganiayaan, datanglah saksi Ibu N. Ya. Artinya kalau Ibu N tidak hadir, maka penganiayaan itu berlanjut. Ya, kemudian pada saat berada sudah security datang kembali karena sempat datang pertama ya, lalu mereka berbohong. Datang yang kedua, kondisi David sudah bersimbah Terkulai darah, lemas, bersimbah ya, darah. bersimbah darah. Nah itu Pak Rudi, saksi R itu yang kemudian membawa ke dalam mobil beserta dengan security. Nah yang lain termasuk tersangka MDS ini hanya diam aja. Tersangka S ikut membantu karena diminta sama security, kemudian anak berkonflik hukum Kalau AG selfie juga. setelah melakukan penganiayaan itu benar nggak Mbak? Oleh AG? Nah itu mungkin masih pendalaman oleh masih pendalaman, penyidik ya. ya, tetapi yang pasti yang kemarin disampaikan oleh saksi R dan saksi N di TKP, bahkan diminta bantuan naruh pahanya aja dia nggak Keberatan. lakukan, dia tidak melakukan, dia hanya naruh tangan aja di kepalanya anak korban deh, gitu. Jadi dari rekonstruksi kemarin terlihat jelas, kemudian juga terdapat keterangan ataupun ya tanda-tanda baru lah ya untuk mendukung penyelidikan. Tapi terakhir ini Mbak Lisa terkait dengan keberadaan sosok APA sejauh ini, apakah sudah ada kemungkinan keterlibatan dalam kasus ini? Mbak Kita Lisa? nggak melihat itu sosok yang penting ya. Bahkan dari penyidik Polda Metro Jaya juga udah sampaikan, kita sudah fokus kepada penganiayaan tindak pidana. Oke. Begitu, tidak lagi fokus kepada motif-motif. Nah, yang saya sampaikan lagi pada saat rekonstruksi, kita melihat banyak sekali kebohongan-kebohongan dari tersangka MDS. Ya, Oke. dia sampaikan bahwa dia melakukan penganiayaan ini karena adanya perbuatan tidak baik, tidak menyenangkan atau pelecehan dari anak korban D. Tapi kalau kita Dari verbalnya saksikan, dia? iya, termasuk kuasa hukum kan menyampaikan begitu, Oke. sehingga muncul sosok APA, ya, siapa pembisik awal. Nah, ternyata pada saat rekonstruksi kemarin kita bisa lihat dari letukan-letukan suara yang didengar pada saat rekonstruksi tidak ada bahasa. Kalau ada pelecehan kan dia pasti akan bilang, lu apain ini? Lu kok begini sih? Kok lu? Baik. Ya ada bahasa-bahasa mengkonfirmasi, tetapi kita tidak dengar. Justru bahasa-bahasa arogansi yang ada. Oke. Lu berani sama gua? Lu Jadi dari kuasa hukum dari Ya. David sendiri menilai bahwa APA ini adalah sosok yang tidak mungkin memiliki keterkaitan, gitu. Bahkan Tapi fokuslah pelecehan. terhadap penganiayaan, kasus penganiayaan yang sedang berjalan saat ini ya. ya jadi Oke, Mbak Melisa. alasan mereka mengatakan melakukan ini karena pelecehan dan lain sebagainya itu cuma Seperti dibuat-buat. pembelaan diri aja gitu. Oke, Nah baik. karena ada beberapa kebohongan lagi waktu saat di rekonstruksi. Pertama dia bilang pada saat security datang pertama mereka sudah sempat persekusi ya. Kemudian security datang, tersangka S bilang berdiri. Baik, Mbak Melisa, nanti kita akan kawal terus ya perkembangan kasus ini ke depannya seperti apa. Kita juga sama-sama mendoakan agar David Ozora bisa segera pulih, kemudian kemampuan kualitatifnya juga membaik, Baik, sehingga amin. keterangan dia yang paling sangat dibutuhkan ya dalam kasus ini nantinya ke depannya. Terima kasih Mbak Melisa Anggreni sudah bergabung bersama kami. Terima kasih. Oke, baik, stay dulu dan pemirsa jangan kemana-mana karena usai jeda kita akan punya tamu spesial lagi ya, Ica. Tetaplah bersama kami di